Puji Tuhan, masih semangat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bila kita senantiasa dipenuhi dengan api roh Tuhan, dan bila roh kita senantiasa bernyala-nyala untuk melayani Dia, karena dengan roh itu kita bersaksi bahwa Dia adalah Bapa. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam lautan Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Oh Abba Bapa, Abba ya Bapa. Lebih dari segalanya. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan Engkau mengasihiku, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Serukan namanya di dalam kehidupan kita. Dialah yang menguatkan kita. Oh Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan Engkau mengasihiku, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Katakan Yesus, ku cinta Yesus Kau. Kita akan satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Syukur, mulia Engkau lah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami umat-Mu boleh hadir di tempat ini, rindu dengan kerendahan hati untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat kami, urapan kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus atas kami semua di tempat ini. Kami percaya kami semua bersukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan kami semua akan memulai ibadah petang hari ini. Kau layakkan kami semua Bapa, hanya dalam pengurapan-Mu. Segala fasilitas yang ada, dan kami umat-Mu
dilayakkan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari berikan salam kiri kanan, namaste. Puji Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah boleh berkarya di dalam hidup kita. Maka kita bisa memuji Allah. Kita bisa datang di tempat ini karena kerja kuasa Allah. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit Roh Suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayam tentrem selaminya. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Pilih Roh Suci makarya ing kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit Roh Suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayam tentrem selaminya. Roh Suci, Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah kula. Kau wanita pujikan, pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Amin, haleluya. Awit Roh Suci paring manah gesang langgeng selami. Bersama-sama Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci makarya ing. Kaum pria pujikan, pilih Roh Suci makarya. Kula memuji amin, haleluya. Bersama-sama katakan, serukan Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah. Dengan segenap hati serukan, Roh Suci, Roh Suci, Suci, Roh Suci makarya ing kula. Roh Suci, Roh Suci makarya ing manah kula.
kuasa Roh Kudus yang akan terus mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya, yaitu firman-Nya. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku Tuhan. Syukur, haleluya Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukur dengan segenap hatiku. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri, bersyukur di hadapan-Nya Tuhan. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepada, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba berkenan kepada, jadikan ku hamba setia kepadamu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, untuk kami belajar lebih setia dan setia lagi kepadamu. Karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami, dan Engkau menyertai langkah kehidupan kami. Ini semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Dan Bapa, mari kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kiranya pujian kami memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan diisi oleh berkat firman-Mu, Tuhan, Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Engkau urapi kami semua, untuk kami dapat mengerti akan isi hati-Mu Tuhan, melalui firman yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Kami yakin hikmat pewahyuan surgawi telah Kau curahkan bagi hamba-Mu,
sehingga saat firman diberitakan, Ya, kami semakin paham, mengenal Engkau, dan semakin dekat melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan saat video ini akan diupload dan ditayangkan di YouTube, Tuhan juga memberkati semua pemirsa yang menontonnya, sehingga akan menikmati berkat jamahan Tuhan melalui pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih doanya Evangelis Hizkia Kristiawan. Shalom saudara. Kita semua doa ya. Saudara boleh mengalami kerja kuasa dari Roh Kudus. Ya, ada kekuatan baru, ada militansi iman, pengharapan semakin jelas, dan keyakinan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan itu pasti. Amin. Dan kita semua boleh berada dalam posisi bagaikan bibit unggul. Kalau bibit unggul itu pasti harapan untuk menghasilkan buah itu ada. Ya, amin. Kenapa? Karena tahan hama. Banyak Kristen tidak sanggup menghadapi hama kehidupan. Banyak orang Kristen tidak sanggup menghadapi godaan. Sehingga terseret. Ya kalau salah dosa cepat-cepat balik. Ya supaya dibenahi kemudian masuk karantina lagi. Itu kan prosesnya begitu. Sampai menjadi bibit yang unggul. Dan nanti ketika ditanam menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan sorga. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau semua bibit unggul, ya saya percaya. Perjalanan ke depan sesulit apapun pasti dapat kita lalui. Kita lewati bersama dengan kuasa dari Roh Kudus yang tidak pernah henti-hentinya untuk campur tangan. Ya, menyokong gerejanya. Nah malam hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh memasuki bagaimana ibadah Kristen yang sejati. Itu tentu bukan dari sisi kekuatan dan usaha kita manusia. Melainkan kita dapat masuk di dalam zona ibadah yang sesungguhnya menghampiri Allah. Itu pun campur tangan dari Tuhan. Kalau enggak, kita bisa saja datang dan pergi dalam tempat ibadah. Kita bisa berteriak-teriak dengan suara keras, bahkan maaf, sampai suara kita putus. Tetapi kalau itu bukan karena dorongan dari Roh Kudus, bukan karena disokong oleh Roh Allah, Roh Tuhan, maka sesungguhnya ibadah kita adalah ibadah ya cuman secara fisik, ibadah secara ritual ya semata, tata krama, tata liturgi, ya. Tetapi bukan sungguh-sungguh kita ada di dalam hadiratnya. Tapi Roh Kudus yang menyokong itu. Maka kita jadi Kristen, hidup Kristus di kita. Itu supaya kita bisa nyembah Dia. Gitu loh. Makanya saudara-saudara kalau kita kenal ada di istilah umum ya, senyum aja ibadah, kebersihan adalah ibadah. Ya, baik semua itu istilah-istilah itu. Nah, kalau kita melihatnya bahwa kita hidup ditebus Tuhan untuk ibadah. Dan itu baru posisi kita kembali seperti yang sebelumnya, sebelum jatuh dalam dosa manusia itu. Ya, karena harmatia itu adalah orang itu meleset dari sasaran rencana Allah. Ibaratnya tukang bikin kursi itu untuk diduduki. Tetapi ya meleset, akhirnya kursi itu naik di atas kepala gitu loh. Dan itulah manusia berdosa. Dan Yesus datang, Roh Kudus tercurah, hadir. Semua adalah ingin memulihkan posisi. Kursi itu ya dipakai duduk, meja itu ya dipakai layaknya, ya kan? Iya, namanya sendal sepatu itu ya di kaki, di bawah, kan gitu. Tapi coba kalau meleset, kan bisa sendal sepatu bisa di tempat yang lain, ya kan? Nah, Tuhan membenahi itu. Ini usaha Dia, karya Dia. Dan maka apa itu ditaruh di tempatnya. Hidup itu ditempatkan di tempat yang tepat di hadapan Allah. Nah, sekali lagi itu adalah karya daripada kuat kuasanya. Dan hari-hari kita, hidup kita dipanggil untuk ibadah. Ingat itu. Tanamkan kepada anak-anak saudara semua yang masih calon ya, orang tua, calon ibu bapak. Camkan itu. Ketika sampai dikaruniai anak di kemudian hari. Ketika anak itu tanya apa tujuan hidup itu bapak, ibu, papa, mama. Katakan tujuan hidup adalah ibadah. Memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan kaitannya dengan cari nafkah, bekerja ya. Apapun bentuk penugasannya, role dalam kehidupan itu cuma bahasa Jawanya samben. Ibadah nyambi kerja, jadi bukan kerja nyambi ibadah. Bisa bedakan kira-kira? Jadi saudara skala prioritasnya itu ada dalam ibadah, bagaimana hidup ini terus punya koneksitas dengan Allah.
Ya, hari ini saya akan sampaikan itu dan mari kita buka Alkitab kita lebih dulu dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Semua katakan amin. Ini dikatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kenapa? Karena tubuh ini sudah dikuduskan. Ya, tubuh yang sebelumnya wadahnya sampah, wadahnya roh macam-macam. Tetapi kemudian dipulihkan. Tubuh bicara kehidupan, bisa bergerak, bisa bertindak, melakukan sesuatu. Dikatakan di sini untuk ya kita persembahkan kepada Allah. Yang selanjutnya saudara-saudara, sebagai persembahan yang hidup. Makanya Tuhan mengharapkan hidupnya orang beriman. Tuhan tidak pernah mendorong supaya orang beriman cepat mati sebagai persembahan. Tubuh yang mati itu bahasa Indonesianya apa? Tolong. Mayat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Syukur-syukur kalau waktu hidupnya betul-betul tubuhnya dipersembahkan. Ibadah. Yang sesungguhnya ibadah yang sejati. Dan ini semua melalui karya Tuhan. Satu waktu mati, ya lazim. Alkitab memberitahu bahwa semua manusia satu hari akan mati. Sesudah itu dihakimi. Dalam penghakiman, pengadilan itu kita sudah didapati selesai, beres. Tidak perlu ditanya-tanyai lagi. Haleluya, amin. Karena status hukum kita sudah inkrah sejak 2000 tahun yang silam. Ini saya pinjam istilah hukum. Ya, bahwa memang aku orang berdosa, tetapi dia Yesus yang suci menggantikan tempatku sebagai orang berdosa, maka disalibkan, dikubur, turun ke alam maut. Maut itu tempatnya orang berdosa. Yesus sudah di sana, aku sudah dilepaskan. Dan sejak saat itu hukum sudah dinyatakan inkrah, berkekuatan hukum tetap istilah Indonesianya. Jadi apa? Tidak bisa diperkarakan lagi. Bisa nanggap saudara-saudara, iman Kristen itu dalam. Kalau kok bisa Pak dari sisi hukum apa bisa dilihat? Oh iya, Bapak pendiri Amerika itu mengatakan Bible itu adalah sumber segala hukum dan ilmu. Ilmu apa jadi ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, makanya sebagai hamba Tuhan, gembala, harus dapat menjelaskan ini. Ya, tubuh yang sudah ditebus, hidup yang sudah ditebus ini sudah beres. Mati pasti satu hari, kecuali belum mati Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita diangkat hidup-hidup dalam tubuh yang diubah sebagai tubuh yang mulia. Ke sana. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau enggak apa-apa satu hari mati. Tapi juga saya enggak pesan-pesan makam kok. Iya, ya ada teman pendeta di situ, satu lubangnya, pasangannya, saya tanya sama petugas makam, kok lebar? Iya persiapan nanti buat suaminya. Oh iya, ya enggak apa-apa silakan aja, iya kan. Tapi orang mana tahu, maaf kata matinya di mana? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Lah enggak penting. Kalau ingin kumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita kelak, yaitu orang-orang yang sudah hidup di dalam penebusan Tuhan, hidupnya selama hidup beribadah, jasad bisa dikubur di belahan bumi yang berbeda, tapi nanti tanya saya, tempatnya nanti di sana bareng apa tidak? Belum jawab semua, bareng apa tidak? Bareng. Di mana? Sorga, amin, haleluya. Ini Kristen sejati ya. Supaya tahu. Kalau nanti ada orang meninggal,
nggak sempat diupacarai apa, nggak penting. Upacara bukan untuk yang mati, tetapi yang hidup. Gitu loh. Nah kalau dalam proses ya pemakaman dengan standar protokol kesehatan, bagaimana? Nggak masalah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita tahu itu, kita ngerti, udah, nggak perlu kita bingung. Saya nggak pakai pesen, ya. Nanti di mana? Alah, pikiri lagi hidup ini memuliakan Tuhan apa tidak. Mati itu urusannya siapa, tolong. Nah itu orang beribadah yang sudah ditebus, yang penting apa? Tubuhnya beri kepada Tuhan, mumpung masih hidup. Utamakan ibadah, melayani. Ya tapi kalau ada tugas memang lembur bagaimana? Apa boleh buat, itu lain persoalan. Habis Pak di divisi kami, di kerjaan kami, di kantor kami banyak lagi banyak yang cuti, kami harus berada di sana Pak menggantikan posisi itu lain, iya kan? Tetapi kalau memang hanya berpikir, wah ini mesti golek ceperan, ngerti golek ceperan, apa itu ceperan ya? Cari tambahan, sampingan, sampai tidak tahu waktu, tubuh gak dirawat dengan baik, ya keluarga dapat perhatian. Saudaraku yang dikasihi Yesus, berburu target tahun ini harus sampai sedemikian. Saudara, sampai juga Tuhan gak diurusi, ibadah gak diperhatikan. Ini sia-sia. Lah itu yang keliru. Saudara, ya tapi kami itu kerjanya kan tengah malam Pak. Mungkin yang bisnis catering, yang kerjanya memang punya tanggung jawab di malam hari. Ya enggak masalah. Ya, saudara-saudara Tuhan anugerahkan kesempatan kita. Kalau petani bangun pagi-pagi. Orang yang enggak tani tidur masih ngorok. Petani bangun. Sebelum ayam berkokok istilahnya. Sebelum matahari terbit. Saudara-saudara. Iya. Dan kemudian apa? Ya kerja. Makanya saya pernah khotbah di satu wilayah di Pulau Madura, saudaraku. Saya diundang khotbah ibadah kebaktian umum Pak. Ibadah raya. Oh hari Minggu? Enggak Pak, hari Rabu kalau tidak salah. Iya, loh kenapa kok hari Rabu bukan hari Minggu? Iya, soalnya jemaat gereja kami itu semua kerjanya itu di pasar, di toko. Dan hari Sabtu, Minggu itu waktunya mereka kerja. Hari-hari lain nelayan, ada yang kerja ini itu. Nah kami sepakat untuk melaksanakan ibadah pada hari tengah minggu itu. Oh ya sudah, saya pikir bisa mengerti. Kenapa? Toh ibadah Kristen itu tidak tergantung waktu jam tertentu. Semua waktu, semua jam, bahkan ibadah bukan cuma hari tertentu. Semua hari bisa kita lakukan untuk memuliakan. Ya gitu loh. Jadi saudara-saudara persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Satu, mumpung hidup. Yang kedua apa di situ? Bu Nini Sagala. Yang kudus. Iya, ya. Jadi bukan cuma hidup seger, sehat, maaf ya. Tapi perilakunya, hidupnya enggak beres. Bukan cuma sekedar salah, bukan cuma sekedar keliru. Tetapi terus hidup di dalam kesalahan. Saudara saya berdoa, yang hadir malam ini tidak ada yang demikian. Amin. Karena kita nanti lihat Tuhan sudah berjuang. Intervensi dalam arti yang positif. Supaya apa? Hidup kita jadi kudus. Kalau hidup kemudian kudus. Enggak yang aneh-aneh. Ayo. Yang saudara sadar cara kerja nyari duitnya. Masih salah-salah, berhenti, banting setir. Saya katakan jangan takut, mungkin awalnya sulit, awalnya nol lagi, tidak apa-apa. Ya, tidak mustahil, Tuhan nanti akan mengangkat lebih dari yang sudah-sudah. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang sulit, amin. Kudus itu begitu, perkawinannya kudus. Jaga pelihara sayangi pasanganmu. Karena yang
sudah berjalan sekian lamanya yang kadang-kadang tuh buat jengkel, ya, buat sebel, ya. Saya ingin sampaikan, satu hari yang kau pikir tidur di sebelahmu itu esok pagi bangun, ternyata dia tidak bangun lagi. Saya tidak sedang galau loh ya, jangan nanti, wah ini Bapak lagi galau ini. Oh, saya harus belajar, hidup harus bebas dari kegalauan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan dulu biar gak senyap ini ayo, haleluya. Lagi, khusus yang punya tangan. Amin, amin, katakan haleluya. Haleluya. Jadi kalau saya menyampaikan ini jangan nanti saudara lantas ya underestimate. Wah, Bapak Gembala lagi galau ini. Ya, enggak. Kenangan selalu boleh ada. Tetapi kan saya dari awal mengambil keputusan. Saya jangan kehilangan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya dan kepada kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, karena ini keniscayaan semua yang kita miliki bakalnya kita tinggal atau meninggalkan kita. Ingat itu. Makanya ibadah itu yang utama. Bangun hidup dengan Dia. Kalau orang hanya tendensinya nyari duit sampai kemudian tidak bisa hidup yang sewajarnya dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam kerelasian. Saya bilang rugi, keliru, bahkan salah. Persembahkan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadah yang sempurna. Amin, saudaraku. Nah ini terjadi bukan karena usaha kita, bukan karena kita hebat. Ya, tetapi karena Mazmur 20 ayat 3 kita buka sama-sama. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Puji Tuhan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu. Ya, orang dalam kesulitan, bencana butuh bantuan. Iya kan? Kenapa? Tidak berdaya sendiri. Suatu tempat terisolir, bencana alam. Ya, hitungan hari bisa mati semua kalau tidak ada bantuan. Bayangkan, hidup manusia itu sebetulnya seperti itu, yang berdosa. Cuma tidak berasa, tidak tahu. Kemudian pasukan ada di medan laga, saudaraku yang dikasihi Yesus. Di dalam peperangan berhari-hari menghabiskan semua kekuatan, amunisi habis. Butuh apa? Bantuan. Nah ini yang dikerjakan dari pihak Allah. Allah kita itu begitu. Tidak cuma main tuding, main perintah, mumpung hidup ibadahlah, jauhi larangannya, laksanakan apa yang Dia kehendaki, ya, usahalah dengan kekuatanmu sendiri. Nek iso ya apik, yen ora iso ya karepmu, mbuh biyen. Bukan Tuhan yang kita sembah, yang diberitakan dalam Injil ini, saudaraku. Amin. Tuhan yang diberitakan adalah ini. Kiranya dikirimkannya, nyanyi besar kan? Bantuan. Ya. Nah itu sebabnya anak Tuhan sejak peristiwa Pentakosta pertama 2000 tahun yang lalu, gereja Tuhan di bumi itu bukan denominasi, tapi pribadi Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari turunan ke keturunan, ya. Terjadi sejak kapan? Sejak Roh Allah menghadirkan dirinya melawat manusia di seluruh muka bumi. Makanya simbolnya waktu hari Pentakosta itu Roh Kudus turun berkarya di antara semua wakil suku-suku bangsa dunia yang ada waktu itu. Kumpul di Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terjadi begitu 2000 tahun lalu sampai sekarang tantangannya, kesulitannya. Waduh, saya pernah bilang Tuhan Yesus kayaknya salah deh. Ya, membuat predikat buat kita gereja itu. Ya seharusnya kan aku jadikan kamu serigala di tengah-tengah pasar.
Iya, pasar hewan lagi. Iya. Itu kalau di daerah kan masih ada waktunya jual sapi, kambing, segala macam itu ya. Tapi Tuhan berkata, kamu domba di tengah serigala. Apa akan dibiarkan dimakan begitu? Enggak. Karena yang menyatakan itu ternyata gembala kita. Amin. Gembala kita. Domba itu punya gembala. Itu sebabnya di ayat ini, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu. Dari mana bantuannya ini saudaraku? Tim SAR? Dari tempat mana? Base camp? Base campnya mana ini? Tempat kudus. Mana Pak Yohanes tempat kudus itu? Sorga. Saudara-saudara yang dikasih itu. Enggak, tempat kudus sorga. Tahta Allah. Yang bantu gereja itu sorga. Amin. Itu yang buat kita. Haleluya. Di dalam segala hal. Selalu ada keyakinan. Ada satu semangat antusias yang gak bisa padam. Oh Pak Gembala, Pendeta Henry itu disokong ya. Dari mana? Dari mana? Dari luar negeri. Enggak, yang nyokong saya, tolong sebutkan dari mana? Jemaat Tabernakel Gresik Surabaya itu, oh bisa eksis, itu disokong. Disokong dari mana ya? Sorga, tempat kudus. Disokongnya engkau dari Sion. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata Sion ini adalah bicara tempat di mana tahta Allah. Itu sebabnya orang yang percaya andalannya gantungkan di sana. Yang masih posisi kos di sini, kok seringkali Pak Gembala umpama, tapi nggak ada yang cerita begitu. Di sini orang baik-baik, imannya teguh, ya kiriman kok kurang, gitu. Tanggalnya kok molor-molor, ya umpamanya, saudaraku dikasih Tuhan. Ini gimana Pak? Ini Tuhan bilang akan ada bantuan selalu. Omset merosot Pak, orderan kurang. Ya, berapa kali proposal enggak goal. Iya, terus gimana? Ada yang akan bantu saudara. Dari mana? Tolong saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga banyak orang bersaksi, saya sudah melewati banyak tantangan, kesulitan, pergumulan. Ya, tapi semua itu bisa kami lewati karena disokong dari sorga. Amin. Begitu, ini Tuhan maunya. Kita semua mengalami, saya dan saudara semakin tahu. Andalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, gudang dunia bisa kosong stoknya. Tapi gudang sorga, tolong saudara yang jawab. Bisa kosong enggak? Enggak bisa. Selalu stoknya ada. Makanya orang yang beribadah kepada Tuhan ya ditopang oleh kuasa sorgawi. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Apapun perjalanan yang akan kita hadapi, kita akan tetap bisa melewati semuanya. Coba bandingkan di pasal sama Mazmur 20. Bagaimana kalau orang tidak bergantung sokongan Tuhan? Pasal 20 ayat 8 dan 9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Coba, apa ini Pak Gembala? Ini orang-orang yang masih merasa ada yang diandalkan. Enggak khawatir, masih ini ada yang backup. Oh, kita punya orang kuat. Oh, kita punya link, punya channel. Hati-hati. Terus gimana Pak Gembala menyikapinya? Sikapi dengan benar. Segala macam cara, jalan asal tetap benar, posisi halal, tidak lepas ini sokongan campur tangan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Sehingga kita punya keyakinan hari esok kita Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan yang akan menuntun kita selama kita masih dianugerahi kesempatan. Itu yang benar. Malam ini saya rindu setiap saudara bertobat ya. Jangan andalkan semata-mata pengalamanmu. Pengalaman baik, keilmuan itu penting ya. Ya, modal, keuangan, materi itu juga bagus. Tetapi bukan itu yang paling utama.
Sebab Alkitab memberitahu kepada kita dan orang-orang itu memegahkan kuda, tetapi kita memegahkan siapa? Tolong jawab ayat itu lanjutannya. Memegahkan, bermegah dalam nama siapa? Ini orang ibadah itu gitu. Jangan salah kesaksiannya. Syukur loh Mbak Yu, puji Tuhan. Teratasi masalah saya itu. Wah gak ngerti, gak ngiro-ngiro. Untung kok kemarin narik arisan. Ya saudara lupa. Bahwa semua adalah sokongan dari siapa? Sokongan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Kalau orang kemudian gak ngerti prinsip ini sekalipun Kristen. Yang dipikir bayangannya itu bayangan-bayangan yang kadang muspro, yang gak jelas, yang gak ada dasarnya, gak pernah transaksi, selalu ngeliat buku rekeningnya, barangkali nolnya tambah. Mbak Sangkil yang nambahi. Iya saudaraku, iya kan? Ditanya, pernah transaksi? Enggak juga, sudah berapa lama? Ya 8 tahun ini, enggak pernah transaksi, nabung. Iya, terus ya siapa tahu ada orang store, nyasar. Coba saudara-saudara yang dikasih Yesus, apa benar Pak Gembala itu ada orang begitu? Ada, jangan-jangan di sini juga mungkin pernah ada begitu. Saudara-saudara, habis Pak udah kecepit gitu yang kita pikir itu andaikan. Jangan andaikan, lebih baik beriman, sandar Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Dan terus berusaha, terus belajar. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Yesus, ayat yang ke-9, mereka rebah dan jatuh. Kenapa? Mengandalkan kuda, mengandalkan kereta, kurang apa hebatnya tentaranya Fir'aun. Saudara yang dikasih Yesus, waktu memburu Israel yang dipimpin oleh Musa, menyeberangi Laut Kolsom. Saya yakin dan percaya mereka kelas budak, peralatan barangkali kendaraan yang dipakai tidak semewah milik punggawa Firaun. Kalau itu ada geledekan barangkali itu film yang kita lihat ya. Peristiwa Exodus itu saudara-saudara. Begitu geledekan untuk yang tua-tua kayak begitu. Tapi bisa nyebrang. Karena ada yang nyebrangkan. Disokong dari sorga. Tangan Tuhan sendiri. Amin. Begitu kereta yang berlapis perak emas. Ya coba berburu. Ya nyebrang. Karena dipikir lautnya kering. Tidak demikian. Orang Israel sampai di seberang sana. Begitu punggawa Firaun masuk di dalam air itu. Tiba-tiba laut yang semula kering kembali seperti semula. Dan ini bukan dongeng. Belakangan banyak saudara bisa mencari pembuktian, hasil penelitian arkeolog memberitahu bahwa di jalur yang diperkirakan dulu tempat penyeberangan orang Israel menuju negeri terjanji itu. Di sana banyak tersisa kereta-kereta kuda zaman Firaun. Ya, saudaraku yang dikasih Yesus yang sebagian dilapisi emas dan lain sebagainya. Saudara lihat itu. Jangan andalkan yang lain. Ya, andalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Iya, puji Tuhan. Mazmur pasal 20 ayat 4 dan 5. Coba kita lihat itu. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang saya sampai pada kita sudah dibawa oleh Tuhan menjadi pribadi yang dirancang hidup untuk beribadah. Nyambi kerja ya, sampingannya sebagai apa? Ada yang jadi guru, ada jadi petani, pengusaha, pekerja, ya, saudara jadi ya di instansi mana saja. Itu nyambi. Loh kalau nyambi berarti asal-asalan? Enggak juga, kita harus disiplin. Tapi tujuan dasar kita ya bukan karena aku kerja cari duit setengah mati. Aku bisa hidup, tidak. Aku hidup karena Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menyokongku. Amin. Ucapkan bareng, Tuhan yang menyokongku. 1, 2, 3. Tuhan yang menyokongku. Kalau enggak ada bisa. Iya. Makanya saya bersaksi selalu,
Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Ya, saudara yang dikasihi Yesus, memulai pelayanan, udah keluar dari sebuah seminari, tapi masuk organisasi, masih harus diwajibkan lagi, 2 tahun lagi. Saudara-saudara ya, ikut kursus berkaitan dengan pengajaran. Saya jalani berdua dengan mendiang ibu. Ya, hujan panas tidak peduli dari Gresik, naik motor. Ada berkat motor yang ada itu kita syukuri, kita nikmati. Itu yang membuat kenangan saya selalu saya sampaikan. Dan doaku juga kiranya pasangan-pasangan yang ada hidup itu penuh syukur ya. Jangan banyak bersungut-sungut. Terima ketika ada satu kenyataan proses dalam hidup. Karena kita tahu ya tidak selamanya dibiarkan Tuhan orang benar kakinya goyah. Tuhan itu pemelihara, Dia menyokong kita semua. Amin. Itu yang terjadi. Kami jalani terus. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kan pakai sepatu, mau pelayanan, mau khotbah, dibungkus kresek, pakai kaos jas hujan yang blongsongan kayak gitu. Jadi kalau saya lihat ada ya keluargaku hujan nyopoti itu, saya bilang iya puji Tuhan. Saya doakan yang masih pakai jas hujan besok-besok pakai pakaian astronot. Iya. Oh kenapa Pak? Mungkin jadi pegawainya NASA di Amerika. Saudara-saudara ya. Orang kemungkinan untuk ada perkembangan di dalam hidup itu selalu ada. Amin. Apalagi orang-orang muda. Jangan pesimistis. Jangan kemudian berkeluh kesah. Kami itu berangkat dari keluarga ya yang biasa. Keluarga yang tidak jelas sekalipun. Tidak usah dipikirin. Tatap ke depan. Karena bukan tugas kita untuk mengubah sejarah di belakang kita. Tetapi tugas kita menyediakan hidup di sini. Dituntun Tuhan, disokong Tuhan. Melihat segala yang baik yang Tuhan kerjakan. Amin. Itu. Orang yang ibadah itu gitu mestinya. Cara berpikirnya begitu. Sampai kapan? Sampai tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, sampai tua. Sampai kapan? Sampai tutup mata kita. Saudaraku. Dan kita terus ibadah, di dalam ibadah kita mulai, karena sudah berkenan kan, disokong Tuhan. Menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang sempurna. Karena apa? Ibadah bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi ibadah di dalam sokongan Tuhan, di dalam campur tangan Tuhan. Membawa persembahan hidup, seperti yang dikatakan di sini, korban bakaranmu. Korban bakaran itu bicara apa? Kehidupan tadi. Kemudian yang di atasnya itu, ya, segala korban persembahanmu ya diingat oleh Tuhan. Nah, ini persembahan di luar tubuh kita. Jadi korban bakaran itu hidup kita yang kita persembahkan kepada Dia. Kayak lembu, domba yang ada di mezbah diserahkan sepenuhnya. Ya, tambah lama, tambah hari, tambah umur kita, prosesnya tambah dewasa umur, dewasa rohani. Hidup semakin sungguh-sungguh. Itu dikatakan korban bakaran. Ya, sedangkan korban persembahan itu baru waktu kita, ya, materi kita, talenta kita, apa yang bisa kita kerjakan selagi gereja, kebetulan bisa memberikan mengakomodir, kita bisa mengerjakan itu bersama, kita lakukan. Dan itu persembahan dikatakan diingat oleh Tuhan. Ayat yang kelima, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Adakah saudara rindu doa dan harapanmu seperti ayat ini dan terjadi karena digenapi oleh Tuhan? Amin. Ini pegang janji Tuhan. Tuhan, aku udah lewati selama berapa hari ini. Aku yakin Tuhan ke depan Engkau terus menyokong aku dan Kau akan memperlihatkan hal-hal yang spesial yang Kau nyatakan di dalam kehidupanku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Jadi ini ibadah. Ibadah setelah dikuduskan, dilengkapi dengan Roh Kudus dalam hidup kita, baru ibadahnya sejati. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita ibadah, tapi yang dampingi kita wewe gombel, gendruwo, kuntilanak, banaspati, jerangkong. Itu ibadah yang mengerikan.
Tapi kalau ibadah kita menghampiri sorga, karena roh Allah yang dari sorga, roh Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Ya kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka ibadah yang sejati tidak mencetak orang jadi Farisi. Iya kan? Tidak mencetak orang jadi munafik. Kenapa? Kalau orang sekedar pemahaman agama, begitu di antara komunitas, dia merasa yang paling lebih suci, lebih benar. Tapi kalau Tuhan mendidik kita, semakin orang rohaninya bagus, semakin hidup di dalam kuasa firman, semakin dalam pengurapan Roh Kudus, semakin dia merendah. Dan dia berkata, aku masih perlu Tuhan tuntun, perlu Tuhan bereskan. Aku masih banyak kekurangan di dalam hidupku. Itu, tidak ngaku lebih soleh. Kalau orang ngaku saleh, di antara yang lain jalan bisa melek merem, saudaraku. Kayak boneka dari India. Iya kan? Bawa Alkitab, cara jalan apa. Itu cuma pencitraan. Tapi ibadah dalam sokongan kerajaan sorga, disokong Roh Kudus, tambah hari, tambah lama, tambah rendah hati. Ya, semakin mau dibentuk. Jangan lagi cuma, gara-gara disiplin, prokes, protokol kesehatan. Kita komplit ini, kita tarik barangkali masker kita copot facial kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, enggak, kita belajar. Harapan kita, aku tak datang lebih awal supaya nanti daftar kursiku itu pas yang paling ku kehendaki. Tiba-tiba sudah ditempati orang lain, iya kan? Dan itu bagian-bagian dari pembentukan. Dulu barangkali, wis gak nyaman ini, gelisah. Sepanjang ibadah omel-omelan sama sebelahnya. Iya tak? Omelan sebelahnya. Siapa? Istrinya atau suaminya atau anaknya atau si istri. Loh, kok muni ini ngono ya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oh, tetapi tambah lama tambah sadar. Oh iya gak apa-apa. Ya, kan repot. Kadang ada orang yang suka AC. Pinginnya aku deket AC. Ya, begitu yang diancang-ancang, tahu-tahu sudah ditempati orang lain. Ada orang yang sengaja menghindari AC. Iya kan? Begitu diharapkan tempat itu, tahu-tahu sudah ditempati orang lain. Terus gimana Pak Gembala? Saya gak suka AC. Carikan tempat yang gak ada AC-nya. Ada, saya bilang. Di mana? WC. Iya kan? Tinggal pasang monitor aja nanti. Itu gak ada AC-nya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini proses dalam pembentukan di tempat kerjaan, di tempat interaksi kita, ya. Mungkin kita bertetangga, kadang kita itu belajar untuk hidup lebih berkenan, digoda terus dengan apa? Orang ini selalu bikin resek, umpamanya begitu. Gak harus pindah cari kontrakan lain, saudaraku. Ya, doa untuk kekuatan diri, mampukan, berikan sabar. Kita kan enggak kadang-kadang, kalau kita lihat keadaan tidak ideal, yang kita salahkan sekeliling kita. Doa kita, Tuhan ubahkan dia. Jamah dia Tuhan, dia bikin tidak nyaman. Lu nyaman enggak tidak nyaman itu kan tergantung kitanya. Sebegitu. Saudara yang dikasih Yesus, maka saya belajar terus. Ya, orang melihat saya di situasi paling tidak nyaman, paling sedih. Tapi saya belajar untuk nata hati. Yang aku tahu bersama Tuhan semua bisa teratasi. Amin. Nah, kalau saya seperti itu, doanya selalu baik. Istri kepada suami, Tuhan Yesus tolong suamiku. Ya, engkau berkati dia, saya bisa menerima keadaanku seperti ini. Tolong jamah ubah Tuhan, aku yang masih harus berubah. Suami juga berdoa. Kalau doanya sama, coba. Sama, menyadari untuk perubahan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, suaminya berubah, istrinya berubah. Iya kan? Semua jadi berubah, hidupnya jadi baik. Kecuali kalau berubah rupanya, saudaraku. Iya, ini doa berubah, ini berubah. Iya, karena doanya suami pingin istriku bawa seperti malaikat, begitu tengah malam doa metu sayabe, saudaraku. Saudara jadi bingung, ya kan? Itu sebabnya, coba kita pikir, kita yakin bahwa ini bagian dari proses. Tambah dewasa iman kita, rohani kita, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Lanjut, Mazmur 20 ayat yang ke-6, silakan Pak Yohanes Widodo.
kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Puji Tuhan. Kalau saya dan saudara ibadah dalam sokongan Tuhan, maka menjadikan kita semua pemenang-pemenang. Dan tandanya bukan persungutan, ya, bukan saling menyalahkan. Tetapi tandanya di sini kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Amin. Sekarang doa, minta, ya. Boleh minta ini itu boleh, tetapi mintalah menjadi pribadi Kristen anak Tuhan yang berkemenangan di dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Itu dulu. Maka lain-lain itu nanti Tuhan mudah menyediakannya. Mungkin ada yang sedang berdoa, ya pasangan minta anak. Atau yang belum punya pasangan berdoa, minta dikirimkan pasangan. Tidak ada yang sulit. Anak-anakku semua di sini berdoa, yakin Tuhan akan campur tangan. Yang sedang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan tolong. Engkau sendiri tahu Tuhan. Tuhan akan jawab, iya anakku, tahu kamu butuh itu. Iya, namun di atas segalanya Tuhan akan manggut-manggut senang ketika melihat saya dan saudara berkata bersorak-sorai, artinya terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu melengkapi kami dalam kemenangan. Sehingga kemanapun perjalanan hidupku, aku membawa panji-panji kemenangan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita hidup seperti itu, maka ayat 7 itu juga menjadi bagian kita. Haleluya, silakan dibaca 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin, haleluya. Saudara yakini ya, imani ya. Ayat itu bahkan saya bacakan sudah 3 kali, mungkin 4 kali. Ayat itu luar biasa, memberikan satu penguatan. Kalau Tuhan menyokong kita, maka Dia juga dengar doa kita. Sayangnya yang semangat saya sendiri, Tuhan dengar doa kita. Puji Tuhan, masih lumayan. Haleluya, dan itu yang Tuhan rindukan. Saudaraku, orang yang diurapi Roh Kudus, gereja yang diurapi Roh Kudus, dia berjalan dalam kemenangan. Pak, tapi kami kan masih di dunia. Iya, justru di dunia yang macam-macam keadaannya, situasinya ini akan membawa kita dimatangkan oleh Tuhan. Ayat penutup saya minta saudara buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Di belakang, di bawah, dekat Wahyu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua katakan amin. Saudara dan saya ditetapkan untuk jadi pemenang. Makanya kalau masih ada masalah, ada kesulitan, jangan saudara mikir, ini dah kiamat dah, udah tidak sanggup dah, aku sudah tak mampu lagi dah. Bertobat dari cara berpikir begitu. Walaupun kita ada di jalan yang kayaknya buntu luar biasa, tapi kalau disokong Tuhan, yang buntu Tuhan akan terobos dan kita bisa melewati. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan dinyatakan terus menerus. Amin. Ini kalahkan dunia dengan apa? Imanmu. Bagaimana supaya iman tumbuh, Pak? Dengar firman. Yang bertobat baru, yang bertobat sudah lama lebih-lebih lagi, harus beriman. Bagaimana iman terus tumbuh? Ibadah. Maka pendeta harus berikan makanan buat jemaat yang sungguh-sungguh. Tak boleh kehilangan gairah, antusias hidup. Kalau pendetanya sendiri sudah ngelokro, bahasa Jawanya, Jawa Tengahnya, ya, udah tidak berdaya, ya, bukan fisiknya, tetapi gairah semangat hidupnya. Apa yang diberikan kepada jemaat makanannya? Hari ini saya berdoa biarlah, jika dimungkinkan, kasih karunia Roh Kudus dinyatakan buat kita. Karena ada tuntunan firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Boleh Pak itu dibacakan untuk mengantar kita akan sembahyang. Dan biarlah apa yang dikatakan di dalam ayat ini
jika dimungkinkan, saya praktekkan agar setiap saudara menerima pengarahan penumpangan tangan, walaupun tidak di atas kepala saudara langsung. Saya yakin Roh Kudus yang akan membuat saudara berkobar rohaninya sungguh-sungguh. Silakan Pak dibaca pasal 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Karena Betul. itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Puji Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Siapa di antara saudara yang masih bawa keadaan takut, pikiran yang tercekam, masih terselubung di dalam benakmu, terselip. Ada hal yang membuat engkau gentar. Mungkin ketika engkau menoleh masa lalumu, itu menjadi hantu dalam hidupmu. Dan itu masih belum ada pemberesan secara pribadi di hadapan Tuhan. Hari ini izinkan Tuhan yang berkehendak untuk menyokong kita, membawa kita memiliki ibadah yang sejati atas pertolongan dan campur tangannya Dia. Hari ini saudara dan saya dijamah oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara mungkin rada kabur dalam pengharapan, saya nggak terlalu jelas Pak nanti bagaimana ke depan. Dan biasanya tidak jarang yang demikian karena dipengaruhi dengan masa lalu. Ada kegagalan, ada ketidakberesan di masa lalu membuat kita terhakimi seolah-olah masa depan pun juga tidak jelas. Masa depan jelas karena masa depan yang menyediakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang terbaik bagi saudara, bahkan masa tuamu ada dalam jaminan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, Tuhan berkati. Silakan kita sama-sama nyanyi. Hampiri hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Saya minta semua jadi kuat ya. Mari kita nyanyikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Amin Tuhan, haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari Yesus, Engkau yang melawat umat-Mu malam ini Tuhan. Pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Jawablah semua anak-anak-Mu ini Yesus. Semua nyanyikan lagu ini, keluarkan dari hatimu. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Haleluya Tuhan. Silakan tiap diaken yang ada di sini menghampiri setiap ruangan yang ada. Anak-anak Tuhan sedang berdoa. Semua jemaat menghampiri Tuhan doa. Biar sementara singer song leader naikkan pujian ini, saudara tunduk diri. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau melengkapi ketika kami bersama rekan pelayan mengangkat tangan kami ya Tuhan, agar melalui arah tangan kami yang ada di atas setiap mereka, anak-anak-Mu boleh menerima kekuatan baru. Semua disokong oleh Tuhan. Semua disokong oleh Tuhan. Roh Kudus campur tangan dalam hidupmu.
Dia tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan campur tangan. Dia yang membalut hati kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita terus kecewa. Tuhan campur tangan dalam hidup. Sambut Roh Kudus. Keluargaku, engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang hidup, yang selalu campur tangan di dalam setiap langkahmu. Kuasa Tuhan turun atas setiap anak-anak. Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan campur tangan atas setiap apa yang menjadi doa yang diharapkan. Terima kasih. Tidak ada yang lemah lagi. Semua harapan bagi Tuhan sanggup memenuhi. Satu persatu anak Tuhan di sini. Tuhan campur tangan. Engkau yang menjamah setiap pelayanmu dalam pengurapanmu, Tuhan. Tidak satu pun yang harus membiarkan dirinya terganggu oleh ketidakyakinan. Sebab semua mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naungi, jagai, lindungi dan topang setiap anak-anakmu dan pelayan-pelayanmu semua satu persatu. Terima kasih ya Allah. Engkau hadir di tengah-tengah umatmu. Terimalah berkat, terimalah kemenangan, terimalah kekuatan baru. Selalu menyertai setiap langkahmu. Tiada yang lain, hanya Haleluya. Percaya Tuhan mendengar doa setiap pelayanmu hari ini. Tuhan, jawablah satu persatu anak-anakmu, satu persatu, lengkapi dengan kekuatan dan kemenangan. Hidup ini menjadi indah kalau kami disokong oleh Tuhan. Tidak ada lagi rasa kecut hati, khawatir, cemas, asal kami mau dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus menyokong setiap anak-anaknya, dan semua menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bercampur tangan atas setiap kehidupan umatmu persatu. Pelayan Tuhan diberkati, diurap biasa. Ya, seluruh berkat, seluruh bagi setiap umat Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah lawatan Tuhan, terimalah kuasa Tuhan atasmu dalam nama Yesus. Hidupmu dipulihkan Tuhan, hidupmu dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Kamu dikasihi Tuhan, kamu disayangi Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang pesimis, buang pemikiran kecut hati, tinggalkan dalam nama Yesus. Tuhan memberi kekuatan baru, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberi kesegaran baru, Tuhan memberikan rezeki bagimu. Semua pelayan-pelayan Tuhan satu persatu ada dalam lawatan Tuhan. Apa yang mereka abdikan hidupnya bagi Tuhan, Engkau mengingat, Engkau memperhitungkan semua ya Allah. Mari kita berdiri sama-sama. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan memegang hidup setiap pribadi. Roh Kudus Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami, bekerja berkuasalah atas setiap hidup anak-anakmu. Haleluya, haleluya. Tuhan, Roh Kudus melawat gerejanya. Berkaryalah di tengah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan. Engkau hadir tengah kami. Haleluya. Setiap pribadi boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengucap syukur. Setiap kami tidak sekadar secara teoritis melihat secara roh dicurahkan, tetapi malam ini, esok dan seterusnya kami melihat, menikmati, merasakan roh Tuhan bekerja dalam hidup kami satu persatu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.
Naikkan pujian ini sebagai Ajaib ucapan Tuhan. syukur-Mu. Ajaib Tuhan. Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yesus, kami memuji Kau. Saya sangat harapkan angkat hatimu, keluargaku. Arahkan tanganmu ke hadirat Allah. Nyanyikan dengan penuh syukur, pengagungan kepada Tuhan kita Yesus. Sekali lagi bersama kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, hormat, puji, keagungan hanya Engkau yang empunya, ya Allah, ya Tuhan. Kami menikmati tuntunan dan pemeliharaan-Mu dari waktu ke waktu. Kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan kami dijamah dan diberkati. Haleluya, semua boleh menjadi kuat di dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur karena kami berada dalam kesempatan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan yang sudah melaksanakan ibadah ini, Engkau memperhitungkan, kami yakin semua jerih lelahnya tidak sia-sia. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu dengan segala jawaban doa yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan-Mu saat berangkat dan saat kembali pun kami juga dalam topangan Tuhan. Terima kasih buat malam ini, ya Allah ya Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan tiap persembahan yang jemaat bawa sebagai rasa syukur mereka. Engkau yang menguduskan dan mengingatnya sampai kekekalan sorga. Terima kasih Bapak Surgawi untuk semua rekan petugas yang Tuhan yang berjaga di gereja kami ini. Berkenan Tuhan memberkati, berkenan Tuhan memperhitungkan dan mengaruniakan pahala kepada beliau semua. Terima kasih Tuhan, kami syukuri segala yang baik dari Tuhan ini. Dan kami sudahi ibadah kami di dalam kemurahan-Mu dengan harapan ketika Engkau datang yang kedua kali, ingat kami, menjemput kami, dan Kau bawa kami pulang ke sorga. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati keluargaku semua. Shalom.